Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Mario Yuli dengan NIM 20302038. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah Bisnis Internasional dengan topik analisa kenaikan harga crude palm oil atau CPO dan perang Rusia-Ukraina terhadap bisnis internasional. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah NC Lydia I. Kumajas, SE, Magister Manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh kenaikan crude palm oil atau CPO terhadap bisnis internasional. Apa sih crude palm oil itu? Crude palm oil atau CPO atau minyak kelapa sawit mentah adalah salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia, yakni sekitar 40% dari seluruh jenis minyak nabati. Manfaat crude palm oil sendiri yaitu sebagai bahan makanan, diantaranya minyak goreng, mentega, dan asam lemak nabati. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan adiktif. Sebagai bahan adiktif, minyak kelapa sawit biasanya digunakan untuk membantu pembentukan suatu produk yang diinginkan seperti dalam pembuatan es krim, coklat, vanaspati, dan bahan ternak. Tak hanya itu, minyak dari kelapa sawit juga sering dijadikan sebagai bahan penolong dalam pembuatan minyak pelumas, dempul, penyakit kulit, perekat insektisida, dan tinta cetak. Yang ketiga, sebagai kosmetik. Kandungan vitamin E dan mineral yang terkandung dalam minyak kelapa sawit mendorong produsen kosmetik mengembangkan produk-produk yang terbuat dari bahan ini. Beberapa contoh produk yang umumnya menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku ialah krim, lotion, shampoo, dan minyak rambut yang sering kita pakai. Manfaat yang keempat yaitu sebagai obat. Kandungan senyawa dan zat antioksidan yang terdapat dalam minyak kelapa sawit ini mampu mencegah terjadinya sel tidak sempurna pada penyakit kanker. Dan yang kelima, minyak kelapa sawit sebagai bahan industri. Perkembangan harga produk CPO belakangan ini terus bergerak naik menuju ke arah yang positif. Pada periode Juni 2021, penetapan bea keluar BK adalah 1.223,90 US dollar per metric ton dan harga referensi tersebut meningkat 113,22 US dollar atau sekitar 9,20% dari periode Mei 2021, yaitu sebesar 1.110,68 US dollar metrik ton. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, harga CPO mengalami peningkatan sejak Februari 2021, di mana pada periode ini harga menyentuh 1.026 US dollar metrik ton. Kemudian pada Maret naik di 1.036 US dollar metrik ton dan April 1.393 US dollar metrik ton dan pada bulan Mei 1.110 US dollar metrik ton dan Juni itu 1.223 US dollar per metrik ton. Faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya harga CPO adalah yang pertama itu faktor pengendalian COVID-19 yang cukup berperan. Faktor yang kedua, cuaca yang ekstrim. Faktor yang ketiga, ekspor-impor CPO. Dampak yang ditimbulkan setelah naiknya harga CPO terhadap bisnis internasional. Dampak yang pertama, pergerakan CPO dari hulu ke hilir, khususnya yang terkait dengan pasar global, akan mengalami penurunan skala yang cukup besar. Dampak yang kedua, dapat memicu peran CPO sebagai komoditas utama menjadi merosot. Hal tersebut diakibatkan terciptanya bahan-bahan komoditas yang lain dengan fungsi yang sama seperti CPO, serta didukung dengan harga yang affordable bagi negara-negara pemasok CPO. Dampak yang ketiga yaitu langkahnya pasokan CPO akan berimplikasi terhadap penumpukan permintaan CPO oleh negara-negara yang terbiasa melakukan importir CPO. Dan dampak yang keempat akan berkurangnya jalinan kerjasama mengenai ekspor-impor CPO yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan mundurnya para investor asing yang sudah bergantung dengan harga CPO yang stabil. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap bisnis internasional. Bisnis yang dilakukan negara
Rusia terhadap negara Ukraina merupakan kejadian yang menggemparkan dunia, sehingga hal tersebut dapat merugikan negara Ukraina baik itu dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Bahkan tidak hanya berdampak kepada dua negara yang berseteru, namun kejadian tersebut juga berdampak besar terhadap siklus perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan bisnis internasional. Dampak yang ditimbulkan dari perang ini yang pertama yaitu komoditas melambung. Harga minyak dan gas telah melonjak akibat kekhawatiran pasokan karena Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar dunia. Minyak mentah Brent North Sea patokan internasional berdiri di sekitar $90 Amerika Serikat pada Februari 2022 dan melonjak ke angka $139,23 Amerika Serikat. Ini meningkat sekitar 60%. Harga gas juga melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di €345 pada 7 Maret 2022. Komoditas lain yang diproduksi di Rusia telah melonjak seperti aluminium dan nikel. Rantai pasokan industri otomotif juga menghadapi gangguan karena suku cadang utama berasal dari Ukraina. Harga yang naik mendorong pemerintah negara-negara di dunia mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan kesulitan keuangan bagi konsumen, seperti PPN yang lebih rendah di Swedia, batas harga di Hongaria, dan diskon di Prancis. Dampak yang kedua yaitu ancaman makanan. Sekjen PBB Anthony Guterres telah memperingatkan bahwa konflik dapat bergema jauh di luar Ukraina, menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global. Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia, menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Harga sereal dan minyak goreng telah meningkat. Organisasi Pangan Dunia dan Pertanian PBB mengatakan jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat 8 hingga 13 juta orang selama tahun ini dan tahun depan. Amerika Serikat, India, dan Eropa dapat menutupi kekurangan gandum, tapi bisa lebih rumit untuk menggantikan minyak bunga matahari dan jagung, yang masing-masing jadi barang eksportir nomor 1 dan nomor 4 dunia di Ukraina. Ancaman yang ketiga yaitu pasar saham terguncang. Perang telah membawa volatilitas ke pasar sementara bursa saham Moskow ditutup selama 3 minggu. Sanksi Barat telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia, sementara rubel telah runtuh. Langkah-langkah tersebut termasuk upaya untuk membekukan $300 miliar Amerika Serikat cadangan mata uang asing Rusia yang disimpan di luar negeri. Rusia sekarang menghadapi risiko gagal bayar utang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Dampak yang keempat yaitu perusahaan banyak melarikan diri. Ratusan perusahaan barat telah menutup toko dan kantor di Rusia sejak perang dimulai. Ini karena sanksi tekanan politik atau opini publik. Daftar tersebut mencakup nama-nama perusahaan terkenal seperti IKEA, Coca-Cola, dan McDonald's. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengangkat ancaman nasionalisasi perusahaan milik asing. Beberapa perusahaan yang telah memilih untuk tinggal di Rusia dengan alasan tanggung jawab sosial mereka untuk tidak meninggalkan karyawan lokal mereka dan merampas barang-barang penting penduduk. Dampak yang kelima itu pertumbuhan ekonomi akan lebih melambat. Perang akan menjadi penghambat pemulihan ekonomi global dari pandemi COVID-19. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau yang disingkat dengan OECD memperingatkan bahwa konflik tersebut dapat menimbulkan pukulan 1% pada pertumbuhan global. International Monetary Fund atau IMF diperkirakan akan menurunkan perkiraan pertumbuhannya yang saat ini berada di 4,4% untuk tahun 2022. Para materi saya tentang analisa kenaikan harga crude palm oil atau CPO dan perang Rusia-Ukraina terhadap bisnis internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sekian dan terima kasih.